Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk seluruh pemirsa SCTV dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Senang sekali saya dapat menyapa Anda dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Anugrah Sabto Hadi, dosen program studi D3 Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah korespondensi bisnis dalam bahasa Inggris atau Basic English Business Correspondence. Seperti kita ketahui bahwa bahasa Inggris adalah bahasa utama yang digunakan dalam komunikasi bisnis internasional. Dengan menguasai korespondensi bisnis dalam bahasa Inggris, kita dapat menjalin kerjasama, berkomunikasi dengan klien, mitra, atau rekan kerja dari berbagai negara tanpa hambatan bahasa. Di samping itu, dengan memahami dasar-dasar penulisan korespondensi bisnis dalam bahasa Inggris akan meningkatkan profesionalisme dalam menulis surat, email, atau dokumen bisnis dalam bahasa Inggris dengan struktur dan etika yang tepat. Ini akan memberi kesan yang baik terhadap kompetensi, keseriusan, dan kesiapan bersaing di kancah global. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai Introduction to Business English dengan menggunakan bahasa pengantar Indonesia dan English. Materi ini akan disajikan selama 15 menit ke depan, jadi jangan terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Para mahasiswa dan pemirsa SCTV dimanapun berada. Sebelum kita membahas mengenai bisnis correspondence, perlu kita pahami bahwa surat merupakan bentuk komunikasi verbal yang sangat penting dalam fungsi utama manajemen. Bagaimana saluran komunikasi ini diperankan beserta pengaruh yang terjadi sebagai hasil dari komunikasi ini memegang peranan penting dalam kesuksesan sebuah organisasi maupun perorangan. Ada dua macam tipe komunikasi yang kita kenal. Pertama adalah verbal komunikasi seperti surat dan penggunaan kata-kata secara lisan untuk berkomunikasi. Yang kedua adalah non-verbal komunikasi seperti gerakan tubuh dan gesture. Sobat SCTV dan semua rekan-rekan mahasiswa, materi pertama pada pertemuan ini kita akan membahas elemen dari komunikasi yang efektif. Proses komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan dari pengirim atau communicator kepada penerima atau komunikan dengan cara yang jelas, tepat, dan dapat dipahami, sehingga pesan tersebut menghasilkan respons atau umpan balik yang sesuai dengan tujuan komunikasi. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu dipahami agar komunikasi yang terjalin menjadi komunikasi yang dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak. Adapun beberapa elemen yang perlu diperhatikan adalah: pertama, pelajari dengan siapa kita berkomunikasi, latar belakangnya, mengenai budayanya, nilai pendidikan, dan posisi lawan bicara dapat membantu kita menyesuaikan cara menyampaikan pesan. Kemudian, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan. Saat seseorang merasa dipahami, mereka akan lebih terbuka dan menghargai komunikasi yang terjadi, serta dapat menghindari kesalahpahaman. Dengan memahami sudut pandang lawan bicara, kita bisa menghindari kata-kata atau topik yang mungkin sensitif atau disalahartikan, serta dapat meningkatkan peluang kesepakatan dalam konteks bisnis atau negosiasi. Mengenali keinginan, kebutuhan, atau kekhawatiran pihak lain bisa membantu mencapai solusi win-win. Pertama, cara mempelajari lawan bicara. Riset sebelumnya. Jika kita tahu siapa yang akan kita hadapi, cari informasi melalui internet, media sosial profesional, atau rekam jejak organisasi mereka. Perhatikan bahasa tubuh saat bertemu langsung. Bahasa tubuh bisa memberi banyak petunjuk tentang sikap dan reaksi mereka. Dengarkan aktif, fokus pada apa yang mereka katakan tanpa buru-buru merespons. Tanyakan pertanyaan yang tepat.
Gunakan pertanyaan terbuka untuk memahami perspektif mereka lebih dalam. Kedua, choose the words used. Pilih kata-kata yang digunakan. Pemilihan kata-kata yang digunakan bukan hanya sebagai simbol, akan tetapi digunakan juga sebagai alat untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Hindari kata-kata yang bersifat abstrak, sebagai contoh freedom, truth, gratitude. Saya akan memberikan suatu contoh. Example, the preparation of new salary scale is in hand. Akan lebih baik kalau kita mengatakan new salary scale is being prepared. This sentence sounds more professional than the previous one. Selanjutnya kita berbicara masalah tone and style. Dalam nada surat harus sesuai dengan koresponden kita dan pokok bahasanya. Bisa tegas, persuasif, atau bersahabat. Tergantung kepada kesan yang ingin kita sampaikan. Banyak orang yang secara alami hangat dan ramah justru berubah ketika menulis surat. Mereka seolah-olah menganggap bahwa surat bisnis harus menggunakan bahasa yang kaku dan tidak profesional. Mereka lupa bahwa surat pada dasarnya adalah bentuk percakapan melalui pos dan merupakan cara untuk menghubungkan orang agar memiliki pemahaman yang sama terhadap pokok bahasa. Saya berikan contoh selanjutnya. Your letter has been received and your complaint is being investigated. When all the facts are known, a further letter will be sent to you. So, emphasis on the personal pronoun you will make the contents of the letter tense, so that closeness with the recipient of the news is not intertwined. It would be better if we use the personal pronoun we to describe the position where we represent the company. Next is the importance of vocabulary. Penggunaan kata-kata yang tepat akan mampu menghasilkan komunikasi yang efektif dan menghindari kesalahpahaman antara pengirim dan penerima pesan. Keterbatasan kosakata, namun memiliki makna yang benar, akan lebih baik daripada kemampuan seseorang yang memiliki kosakata lengkap tetapi mengandung makna yang bias karena tidak akan mampu menyampaikan pesan secara akurat kepada penerima. Nah, Sobat SJTV dan rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya dapat kita pahami bahwa komunikasi verbal melalui surat merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi secara formal maupun informal. Surat menjadi media penghubung antara pengirim dan penerima pesan yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide, pendapat, dan instruksi secara jelas dan terdokumentasi dalam dunia akademik maupun profesional. Kemampuan menulis surat yang baik dan efektif sangat diperlukan. Hal ini mencakup pemilihan kata yang tepat, struktur yang sistematis, serta nada bahasa sesuai dengan konteks dan tujuan komunikasi. Dengan demikian, pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan benar oleh pihak penerima, serta meminimalisir potensi terjadinya kesalahan persepsi. Sobat SJTV dan rekan-rekan mahasiswa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan membahas mengenai business letter formats. Ada banyak jenis surat bisnis. Masing-masing memiliki tujuan mengapa surat tersebut ditulis dan bagaimana surat tersebut dapat secara jelas mencapai tujuannya. Ciri khas dari surat bisnis yang ditulis dengan baik adalah tujuannya dapat dipahami dengan jelas oleh para pembacanya. Penulis yang berhasil dapat membantu pembaca dengan memberikan informasi serta mengikuti prinsip-prinsip ketulusan, kesederhanaan, kejelasan, keterpaduan, dan kesantunan. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Surat yang berkaitan dengan bisnis perlu untuk menjaga nada dan gaya bahasa tetap profesional. Faktor keramahan perlu ditonjolkan, namun tujuan bisnis juga harus tetap tercapai. Kata-kata tertulis memberikan kesan, sama seperti kata-kata yang diucapkan. Jadi perlu diingat bahwa di atas kertas, kata-kata meninggalkan jejak. Most business letters must include first, a written address, atau letterhead or your name and address. Second one, it has to have date, an inside address, receiver's name and address,
Next, it has to have a salutation, body paragraph, and a closing. Ada 3 macam letter formats yang bisa digunakan. 1, block format. Saat menulis dengan menggunakan format block atau block form, tidak diperlukan indentasi pada setiap awal paragraf baru. Cantumkan nama, alamat, tanggal, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Tulis juga nama dan alamat orang yang menjadi tujuan surat Anda. Perlu diingat bahwa sebagian besar surat bisnis memiliki salam pembuka salutation. Kemudian 4 bagian penting dalam isi surat, yaitu pembukaan atau opening, kedua adalah fokus, ketiga adalah tindakan atau action, dan terakhir adalah closing. Saya akan memberikan contoh di sini. Ya, namanya sudah jelas. Kemudian ini adalah salutation. Dear Miss Delaware, titik 2. I hope this message find you well, that your preparation for the upcoming trip are going smoothly. Itu adalah opening. Kemudian kedua, I have made travel arrangement for your visit on July 14 and I'm enclosing your airline tickets. In brief, you will leave Jakarta on JTI Airlines flights 220 at 11:30 a.m. and arrive in Surabaya at 1 p.m. You will then take ARB flight 416 which departs at 2 p.m. arriving in Singapore at 3 p.m. local time. Itu adalah bentuk contoh fokus. Kita fokus pada apa yang kita mau sampaikan. Ketiga adalah action. I will meet you and take you to the Summer View Hotel where you have a reservation. Our purchasing manager, Mr. Raymond Chow, and I will join you for dinner at the Chess Restaurant if this is convenient for you. Terakhir adalah closing statement. Thank you very much for your visiting us. We look forward to seeing you this evening. Sincerely yours. Nama dicantumkan, tanda tangan, nama, kemudian title. Itu adalah bentuk daripada blok surat. Kemudian yang kedua, semi-block. Semi-block, ciri-ciri semi-block format. Paragraf rata kiri semua, alamat pengirim, tanggal, salam penutup, dan tanda tangan biasanya rata kanan. Isi surat tetap rata kiri, spasi antar paragraf biasanya 1 spasi, dan ada spasi ganda antar bagian utama seperti setelah alamat dan tanggal dan sebelum penutup. Selanjutnya yang terakhir adalah indented style. Apa itu indented format letter? Indented format atau juga dikenal sebagai formal indented style adalah salah satu gaya penulisan surat resmi atau bisnis di mana setiap paragraf dimulai dengan menjorok, ada indentasi di situ, dan beberapa bagian surat juga memiliki posisi khusus. Gaya ini lebih tradisional dan jarang digunakan saat ini, tetapi tetap dianggap sopan dan elegan. Sobat SJTV dan rekan mahasiswa lainnya, berdasarkan pada pembahasan kita hari ini, maka dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, korespondensi bisnis dalam bahasa Inggris sangat penting dalam komunikasi internasional. Menguasai dasar-dasar korespondensi bisnis dalam bahasa Inggris akan meningkatkan profesionalisme, memperlancar komunikasi lintas budaya, serta memperluas peluang kerjasama di kancah global. Kesimpulan kedua, komunikasi efektif bergantung pada pemahaman terhadap elemen-elemen penting agar pesan tersampaikan dengan baik. Penting untuk memahami siapa lawan bicara kita, memilih kata yang tepat, memperhatikan nada dan gaya bahasa, serta menggunakan kosakata yang sesuai dengan konteks. Selanjutnya, kesimpulan ketiga, surat bisnis merupakan bentuk komunikasi tertulis formal yang strategis. Sebagai media penghubung antara pengirim dan penerima, surat bisnis harus disusun secara sistematis dan etis agar pesan dapat tersampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, kesimpulan keempat, format surat bisnis beragam dan harus dipilih sesuai tujuan komunikasi.
Tiga format surat bisnis yang umum digunakan adalah block format, semi-block format, and indented style. Masing-masing memiliki ciri khas dan struktur yang perlu dipahami untuk digunakan secara tepat. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.